الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار أحمده أبلغ حمد وأزكى وأشمله وأنمه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat yang sangat besar, yang tidak semua manusia diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lihat banyak manusia mendapatkan nikmat dari Allah berupa harta, kekayaan yang melimpah ruah, kesehatan, umur yang panjang. Itu nikmat semua dari Allah. Tetapi ada satu nikmat yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat bisa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua manusia diberikan oleh Allah. Ada yang taat, ada yang bermaksiat, ada yang beriman, ada yang kufur kepada Allah. Dan hari ini kita semua hadir di sini sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kita disapa dengan kalimat iman. Jika diserukan kepada kalian pada hari Jumat, dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka lakukan dua. Bersegeralah menuju tempat-tempat ibadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan semua transaksi jual beli. Dan kita lakukan hari ini, kita berkumpul bersama untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah sebagai bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keimanan yang hari ini terpatri dalam hati kita tidak lekang begitu saja, terus sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak-anak keturunannya, istri-istrinya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk kita. Kita hadir hari ini di sini untuk beribadah salat Jumat berjamaah, mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semoga sampai mati kita bisa tetap taat dan beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Setiap kita adalah makhluk yang bernyawa, pasti akan mencicipi dan merasakan satu hari kelak yang namanya kematian. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimallahu ta'ala dalam kitab musnadnya menyebutkan dan menuliskan satu hadis yang lumayan panjang, tapi insyaallah khatib akan singkatkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah." Ketika ada seorang hamba yang beriman kepada Allah, sudah siap-siap melepaskan diri dan meninggalkan dunia,
dan siap-siap menghadapi yang namanya hari akhir. Dalam keadaan sakarat, persiapan dia akan menemui ajalnya. Maka yang terjadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Akan datang, akan turun beberapa malaikat kepadanya, menghampirinya. Setiap kita akan dihampiri oleh malaikat. Setiap kita nanti akan menemui ajal, akan dihampiri oleh malaikat-malaikat yang datang dari atas langit. Di mana mereka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga dan wangi-wangian dari surga. Tapi ingat, ini orang yang akan mati adalah seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dihampiri, didatangi oleh para malaikat dari atas langit. Mereka membawa kain kafan yang bersih, yang wangi. Mereka membawa wangi-wangian dari surga, aroma yang harum semerbak. Di mana ketika seseorang yang beriman ini akan mati, dan setiap kita pun nanti akan mati, kata Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat akan menemui ajalnya. Akan ada masa di mana dia akan di stop aktivitas di dunia, dia akan masuk pada aktivitas akhirat. Dan sebelum masuk negeri akhirat ada aktivitas-aktivitas di alam barzakh. Itulah alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Orang-orang yang beriman ketika mereka mati, mereka persiapan akan lepas, akan keluar ruh dari jasadnya. Malaikat kemudian mendatangi dan menghampirinya. Terlebih satu malaikat yang dikhususkan dikenal dengan malak al-maut, malaikat maut. Ketika mencabut ruh seorang yang beriman, ukhruji ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau dari jasadmu. Diperintahkan dengan baik-baik, dengan cara yang halus, tidak diperlakukan dengan cara yang kasar dan keras. Ini kalau yang akan mati adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal solehnya lebih banyak daripada perbuatan-perbuatan maksiat dan dosanya kepada Allah. Tapi mari kita lihat bagaimana orang-orang yang fasik, bagaimana orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Lebih-lebih mereka kufur, musyrik, melakukan kesyirikan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya malaikat-malaikat yang akan turun ini membawa kain kafan yang usang, yang buruk, membawa bau-bauan yang tidak sedap, dan kemudian mencabut nyawa orang tersebut dengan cara yang keras dan kasar seraya memukul punggung mereka. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ketika kita sadar, kita tahu betapa dahsyatnya hari itu, di mana ketika seseorang sudah datang waktunya untuk diambil ruhnya dari jasadnya, kala itu kita akan saksikan setiap orang yang mati terbujur kaku, fisik dan jasadnya tidak bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berbuat apapun. Ketika ruh sudah keluar dari jasad, tidak ada lagi aktivitas dan amal-amal yang bisa dilakukan. Sehingga setiap muslim harus mempersiapkan perbekalan menemui ajalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Lantas amalan apa? Seperti apa? Bagaimana kita menghadapi kematian? Yang pertama, para ulama kita menjelaskan hendaknya disikapi dengan memperbanyak amal-amal salih. Amal-amal yang terbaik. Seperti apa amal yang terbaik itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan sebagai bentuk ujian kepada kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang melakukan amalan yang paling baik, amalan yang paling bagus? Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Banyak orang beramal tapi belum tentu amalnya bagus. Banyak orang berbuat tapi belum tentu perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berharap amal-amal,
aktivitas-aktivitas, amal-amal saleh yang kita lakukan, kita berharap mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan itu tidak diterima oleh Allah, percuma. Kita hanya mendapatkan letih, lelah, lesu dari aktivitas yang kita lakukan di dunia. Karena paling tidak lepas dari dua. Amalan yang terbaik itu, amalan yang paling bagus itu adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para ulama kita menjelaskan bagaimana amalan terbaik itu. Yang pertama adalah al-ikhlas. Harus ada keikhlasan dalam perbuatan dan amal ibadah yang dilakukan, agar amalan tersebut diterima oleh Allah tabaraka wa taala dan termasuk amalan yang paling indah. Itu yang dikatakan juga oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Yang dimaksud ayat ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang amal perbuatan yang paling bagus. Maka di sini tidak lepas dari dua. Yang pertama adalah yang paling ikhlas, akhlasuhu. Dan yang kedua wa aswabuhu, yang paling tepat dan paling sesuai. Paling ikhlas banyak orang mungkin bisa melakukan. Ikhlas benar karena Allah, tulus karena Allah semata, bukan karena yang lainnya. Tetapi pada perkara yang kedua, wa aswabuhu, yang paling tepat dan paling sesuai. Apa yang dimaksud dengan paling tepat dan paling sesuai di sini? Apakah tepat sesuai dengan pandangan pribadi setiap orang? Tentu jawabnya tidak. Yang disebut oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, aswabuhu di sini adalah yang paling tepat dan paling sesuai dengan contoh yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, dalam semua aktivitas ibadah yang kita lakukan diusahakan mencontoh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah tuntunannya? Adakah panutannya? Adakah contohnya? Adakah perbuatan itu dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya? Itu yang harus kita kedepankan. Bukan sekedar dianggap itu perbuatan baik menurut pribadi masing-masing orang. Bukan hanya sekedar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Karenanya persiapan pertama yang harus kita siapkan adalah, perbekalan pertama adalah amal-amal salih, di mana amal-amal salih ini tidak lepas dari dua hal tadi yang kita sampaikan. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kata para ulama kita, sesuai dengan ungkapan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, amalan apa yang paling bagus ya Rasul? Rasul menjawab, adwamuhu wa in qalla. Amalan yang konsisten, amalan yang istiqamah, amalan yang terus-menerus dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-Nya. Wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit, enggak banyak. Allah enggak butuh dengan perkara-perkara yang banyak. Yang benar adalah yang paling konsisten, istiqamah. Meskipun enggak banyak amal ibadah yang dilakukan, tetapi terus dia tetap dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiga hal ini hendaknya dicamkan oleh kita semua. Setiap aktivitas dan amal-amal ibadah yang kita lakukan hendaknya ikhlas benar karena Allah. Yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga diusahakan istiqomah dalam amalan-amalan tersebut. Perbekalan yang kedua yang kita bisa persiapkan menghadapi kematian kita semua sebelum nanti tubuh kita terbujur kaku semua adalah hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim mukmin. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim dan jadikan aku bersama orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang beriman dan patuh kepadamu ya Allah, yaitu orang-orang yang salih. Kita terus memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang terus taat patuh kepada Allah setiap aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jangan sekali-kali kita melanggar. Maka poin yang kedua ini di antara perbekalan kita menghadapi kematian adalah hendaknya kita memperbanyak doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian sebelum mati dijadikan sebagai kematian kita adalah husnul khatimah. Maka kita banyak meminta dan memohon, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu
Kematianku nantinya adalah kematian yang di paling akhirnya melakukan ketaatan dan ibadah kepadamu, bukan dengan bentuk kemaksiatan kepadamu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Poin yang ketiga, sebagai bentuk persiapan dan perbekalan kita menghadapi kematian, hendaknya memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlambat untuk mengucapkan dan mengungkapkan kalimat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jangan sampai kalimat ini terucap dan kita sudah terlambat. Kata Allah Subhanahu wa taala, segeralah kalian mengeluarkan dan menginfakkan sebagian harta kalian yang sudah kami berikan kepada kalian. Sebelum datang kepada seseorang di antara kalian ajalnya, kematiannya, baru dia mengucapkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, tangguhkan sejenak. Tunda sebarang sedikit kematianku. Apa yang akan dilakukan orang ini? Dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dua hal. Fa asaddaq wa akum minas salihin. Niscaya pertama perbuatan yang akan kulakukan adalah sedekah, berinfak. Yang kedua, aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Tetapi para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, dikabulkankah ini oleh Allah? Tidak. Terlambat. Ketika itu terucap sementara ruh sudah melayang, ruh sudah lepas dari jasad, maka percuma. Itu cuma hanya angan-angan belaka, keinginan yang tidak akan pernah tercapai. Tapi sebelum itu semua datang kepada kita, maka sejak hari ini kita biasakan berinfak, bersedekah. Bukan masalah nominal jumlah yang banyak, tidak. Tapi keikhlasan kita sedikit, tapi terus istiqamah kita lakukan. Termasuk di antaranya dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Musalla, masjid-masjid, kajian-kajian, support. Berikan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah perbekalan terbaik menghadapi kematian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu akan menghampiri dan hampir dia akan dimatikan, diambil ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang terucap dari dirinya. Dia minta tangguhkan kematiannya dan perbuatan pertama yang akan dilakukan adalah sedekah. Kenapa dengan sedekah? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti nyata keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang bersedekah dia yakin itu hartanya akan kembali. Itu akan menjadi harta abadi. Itu akan menjadi miliknya. Bukan sesuatu yang mungkin sekarang ada di genggaman tangannya, tetapi yang justru diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dia yakin. Dia meyakini apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasul SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Karena kata Rasul, as-sadaqatu burhan. Sedekah yang dilakukan seorang hamba bukti nyata keimanan seseorang. Karenanya perbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hendaknya memperbanyak ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kalimat-kalimat, doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa tahlil,
baik berupa tasbih, baik berupa tahmid, berupa takbir, berupa hauqalah, baca. Maka perbanyak baca. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini di antara amalan terbaik. Perbanyak dan termasuk istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap harinya tidak lepas dan tidak kurang dari 70 kali beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang terus beriman, menjadi seorang yang muslim, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan maksiat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, dari mimbar yang mulia ini, khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan kaum muslim sekalian. Mari kita tanamkan rasa takut. Takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik perbekalan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekal dirilah kalian seluruh manusia. Perbekalan terbaik yang kalian bawa itu cuma satu. Semua aktivitas yang kita lakukan, amal-amal soleh apapun bentuknya, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah takut dan takwa kita kepada Allah. Semoga sampai mati kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wat ta'un waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.